minta ampun. Karena pinjaman online ini, daring ini nggak ada jaminan, Bang. Pinjaman tanpa jaminan, yang dijaminkan hanya identitas dan harga diri kita. Kalau aku nangkepnya kan berarti si pinjaman online ini, dia tuh menjalankan usahanya ini, ada pelanggaran-pelanggarannya ini bisa-bisa nih. Secara aturan mereka sudah diatur secara ketat, Bang, oleh OJK. OJK udah mengatur. Mengatur aturannya banyak, lengkap. Tapi pelaksanaannya ini yang memang akhirnya banyak pelanggaran di sana, Bang. Termasuk penagihannya, termasuk bagaimana dia memberikan pinjaman, itu banyak sekali pelanggarannya, Bang. Aku dengar tadi dari Pak Medi ya. Iya, benar. Itu kan sekarang kalau masalah pinjaman, kadang-kadang kita nggak mau minjam, tiba-tiba dia bisa telepon kita, terus kita ngeklik satu link yang dia kirim, tiba-tiba uang itu masuk ke rekening kita. Bagaimana sih itu? Iya, nah itu kan banyak juga terjadi ya Bang ya. Jadi biasanya kita mendapatkan telepon dulu. Misalnya ada penagihan, woi bayar nih hutangmu. Tiba-tiba nih. Iya tiba-tiba. Kita nggak ngutang. Nggak ngutang, ya kan tiba-tiba dapat telepon. Bayar hutangmu, kan kita bingung ngutang di mana. Iya bingung kan. Saya nggak ada mendapatkan transfer. Ya sudah saya kirim. Dia kirim langsung tuh berupa WA. Oh, dia pakai bingungnya kita nih. Iya, saking bingungnya kita. Di bawahnya itu ada link. Ada link. Dan link inilah biasanya yang menjebak. Dan ini mengikut juga yang disampaikan oleh Pak Manang tadi. Karena kebocoran data tadi. Kalau nggak ada kebocoran data, nggak bisa begitu? Harusnya nggak bisa gitu. Oke. Harusnya Ketika kita klik link itu, apa yang terjadi? Ya dana akan masuk ke rekening. Enak dong sebenarnya ya. Ya kalau enak seperti itu nggak apa-apa. Ini kan lebih ke doxingnya lagi. Nanti kita diancam lagi, diedit lagi foto kita. Ini pinjaman online, Bang ya. Kesannya kita beneran mau minjem. Iya, ini pinjaman ilegal, Bang. Ilegal. Itu yang paling banyak. Tunggu, tahan dulu ya Pak ya. Aku coba mencerna ya. Maksudnya kan gue mengalami, terus gue klik, tiba-tiba ada dana masuk. Anggaplah berapa tuh dana? 5 juta gitu. Nggak sampai. Nggak sampai 2 juta lah. Paling banyak 1,5 deh. 1,5 lah masuk. Tapi saya kan nggak minjem. Jadi saya pengen balikin. Iya. Kan, nah kalau saya pengen balikin gimana tuh? Nah, ini lagi kasusnya. Jebakan lagi dia. Ketika kita membalikin, otomatis kan nggak bisa tuh 1,5. Kita harus balikan dengan bunganya. Oh, 2,5. Nah, kita balikin nih 2,5. Iya. Habis kita balikin dana 1,5 ditransfer lagi ke kita. Oh bajingan. Makanya pernah nggak Bang Denny mendengar berita waktu 2021 waktu Bapak Mahfud MD menyampaikan pinjol ilegal ini tidak usah lagi dibayar. Karena tidak ada aturan yang mengikat. Karena tidak ada aturan, karena mereka lebih kepada perampok aja ini gitu loh. Mana yang mampu dia tekan, dia tekan. Mana yang mampu dia peras, dia peras. Tahan, ini misalnya terjadi nih sama gue dapat duitnya. Iya. Gue nggak bayar, gue nggak bisa dipidanakan. Nggak bisa. Ya enak dong. Nggak bisa. Itu pikiran kita yang waras, Bang. Kalau pikiran masyarakat bawah, Bang, ibu-ibu, ya orang-orang yang tidak tahan mental, Bang, senjata yang digunakan mereka adalah teror, Bang. Oh, terornya itu teror itu yang doxing, dikirimin video porno. Gambar-gambar seperti itu gimana, Pak? Apa maksudnya gambar itu? Biar dia ini, Pak, biar dia bayar di Edit muka kita, dikirimin ke temannya, ke keluarganya, ke kantornya. Itu yang membuat orang depresi, Bang. Kasihan ya. Itu. Oh, itu banyak terjadi, Pak? Banyak terjadi. Bapak nemukan kasus Banyak itu terjadi. Kasus-kasus seperti itu banyak banget. Bagaimana menyelesaikannya kalau kayak begitu ya? Nah ini kalau pinjaman ilegal itu sudah banyak yang ditindak, sudah banyak ribuan lah link pinjaman ilegal ini di take down. Tapi kan mereka kan link kan bisa ganti-ganti, Bang. Gampang sekali. Jadi solusinya apa kalau kayak begitu? Bingung juga kita. Sebenarnya edukasi ini sih, Bang. ranahnya bukan ranah kita lagi sebenarnya. Iya. Itu lebih kepada kan kalau untuk memburu ilegal ini kan sudah ada namanya Satgas Pasti gitu loh. Tapi ya semakin banyaknya mereka seperti itu ya Satgas Pasti juga nggak mungkin bisa tahu semua aplikasinya gitu loh. Sementara mereka diblokir hari ini, besok ganti nama. Iya. Karena nggak semuanya server dari pinjol ilegal ini ada di Indonesia. Iya, dan yang paling nyebelin itu kan masalahnya data-data kita itu, sorry to say ya, kan itu privacy ya. Privacy banget. Alamat kita diketahui, kantor kita diketahui, foto kita, KTP kita tuh banyak loh. Pas saya lihat KTP orang tuh bersebaran di sosmed. Betul. Udah kayak nggak punya harga diri gitu. Bahkan yang legal pun, ini saya mau bahas yang legal, Bang. Tadi yang ilegal itu jelas, itu pidana kan. Legal itu sudah jelas dilarang oleh pemerintah. Yang legal pun, legal itu bisa melakukan seperti itu, Bang. Seperti bagaimana? Pinjaman legal, mereka terikat aturan. Memang aturannya ada. Pelaksanaan dan pengawasannya ini yang memang masih perlu ditingkatkan lagi. Terutama, Bang, ketika ada penagihan-penagihan dari pihak ketiga ini, itu yang membuat masyarakat sangat depresi.
Badan Penagihan Pinjaman